Star Wars gitu-gitu ya. Beneran Itu ada. sebenarnya ada. Karena maksud gue ini jauh sih, maksudnya kita nggak bahas. Oh ya kan. Iya, karena maksud gue kayak kita kan bumi di satu tata surya kan. Ada 7 planet. Landmark yang tertinggal sekarang ini mungkin adalah apa ya, suatu peninggalan di civilization yang advance sebelumnya. Karena pada zaman dahulu siapa bro yang bisa bikin piramid batunya gede-gede gitu bro? Iya sih, cuman Di Antartika bro. Gue mikir cuman pasti ada aja ya orang yang, ngerti gak sih, yang ada hubungannya. Selamat malam Musners. Balik lagi di podcast Night Owl. Mama takut mama. Nah, kembali lagi nih sama gue Binco dan Omar Gue Omar di podcast Night Owl. Dan sebelum kita mau ngasih tahu temanya dulu nggak sekarang? Enggak, kita kan kayak biasa. Seperti biasa ya, Kita harus ada live report soal entah misteri, entah mistis, entah horor. betul, yang terjadi pada Yang terjadi beneran pribadi tentunya. ya. Kita setoran dulu nih sama Musners ya. Setoran. Siapa mau mulai duluan? Lu deh, Co. Lu sebagai Sweet nggak sih? Boleh. Sweet. Petir. Lu dulu kan gue menang. Oke. Kalau gua apa ya? Cuman mimpi aneh aja sih. Mimpi, balik lagi. Mimpi tante lu. Enggak, Oh. itu udah basi, udah lewat. Udah bukan tante Mimpinya lu lagi. lebih ke mimpi. Sebenarnya enggak mistis sih, mimpi aneh aja. Apa tuh? Dibegal teman gua. Dibegal temen. Iya. Terus maksudnya Iya. horornya di mana? Iya enggak ada ya. Cuman ya gua bener-bener ngerasain horor dong. Tapi di situ maksudnya lu dibegalnya pada saat lagi mengendarai Jalan kaki. apa yang dicuri? Apa yang dicuri? Oh, tapi ini sebenarnya jorok sih. Aduh, gua juga malu Kenapa ceritanya. enggak kita bahasanya diperhalus, dieksplisit aja gimana? Ya udah malam-malam jalan terus dibegal. Udah. Tujuannya apa, nggak ada? Dia ngambil apa nggak tahu? Gak ngerti. Dibegal bangun. Dibegal bangun. Nah, itu momennya lu pernah yang kayak ini nggak sih, yang kayak tidur apa itu ya? Sebutannya yang tidur bangun-bangun dehidrasi. Oh, yang keringetan. Nah, itu kayak gitu tuh gua kemarin. Iya. Tapi gua nggak tahu gitu. sebutannya apa. Pokoknya ada ya, gitu ada ya. itu ada bahasa ilmiahnya lah. Jadi gua nggak tahu itu mimpi apa. Jadi itu aja. Itu doang. Sisanya nggak ada horor. Horor nggak menurut lu? Enggak sih. Biar ada cerita aja mungkin Musnars. Biar ada ceritanya. Pernah. Tapi soalnya kita kan harus setoran ya. Iya, harus ada cerita. Harus setoran buat Musnars. Nah, lu ada nggak Kalau gue ada. horor? Kalau gue nggak jauh-jauh dari sleep paralysis. Gue nggak jauh-jauh dari ketindihan. Gue nggak tahu kenapa. Karena gue kalau misalnya aktivitas pulang malam tuh kan badan capek. Karena emang kan yang nge-trigger sleep paralysis kan kalau misalkan tubuh kita udah capek. Jadi tubuh kita tidur tapi otak kita bangun. Benar. Jadi kayak gitu kalau dari sainsnya. Jadi cuman yang kemarin gue nggak horor. Gue cuman ada feelings yang baru. Ini aneh dan gue merinding pas gue bangun. Jadi sebenarnya itu ceritanya gue normal. Kita kayak pokoknya, dan gue ceritanya tentang anak-anak radio. Anak-anak radio waktu itu pulang dari PIK. Tapi kita semua satu mobil lu, rame-rame semua Di dalam. makanya nggak make sense kan. Itu di mimpi berarti. Sedangkan mobil gua kan Brio kecil. Ini sorry to say ya Mar, tapi gua nggak tahu kenapa di mimpi itu tiba-tiba gua keluar dari mobil di pinggir jalan di depan perumahan gua di lampu merah. Iya. Dan mobil lu juga minggir. Dan lu Tapi kayak, lu keluar dari mobil gua. gua keluar dari mobil lu, gua udah di pinggir jalan dan mobil lu udah minggir juga, dan lu ngambil kayak nggak tahu apa kayak barang di tengah jalan lampu merah itu, terus lu ketabrak, Mati. berserakan pala lu. Sumpah demi Allah gue nggak bohong ya, ini gue udah cerita langsung, gue langsung voice note biar gue nggak lupa. Soalnya gue tuh kalau habis mimpi segala macam langsung lupa kan biasanya kan. Iya. Gue kalau ada kejadian gitu biasa gue voice note, gue cerita ke voice note gue biar gue ingat. Bro, Masih ada. berarti gua nggak ngantar-ngantar lu lagi, bro. Gua ngeri, bro. Ya kan di mimpi, sekarang Ya, kan sekarang di sini. mimpi kan bisa jadi kenyataan. Nah, pas dari situ gue malingin muka dong, gue kaget karena ngeliat lu
jedar, Hancur, lebur. Pas gue muter balik ke belakang, gue ngeliat lu depan muka gue, tapi udah dipocongin. Dari situ gue bangun, tapi bangunnya tuh kayak gue melek nih, di real life gue melek. Tapi pas gue melek, mata gue tuh bukan apa yang ada di depan gue, masih yang dalam mimpi tadi. Dan di situ gue panik, gue tahu gue sadar gue udah bangun, tapi yang gue lihat di depan mata gue bukan yang di kamar, ngerti gak sih? Berarti lu mikirin gue? Enggak. Ya nggak tahu ya. Cuman akhirnya nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh kayak, lu tau gak sih kayak efek fade out gitu. Tiba-tiba tuh jadi fade out. Jadi gue ngeliat hordeng kamar gue tiba-tiba. Terus gue langsung gerak. Tadinya gue kaku kan, ya ketindihan kan kayak nggak bisa gerak. Udah, gue keringetan. Gue langsung cerita di voice note. Mungkin ntar kalau lu mau denger, kita denger bareng-bareng cerita komplitnya. Jadi itu untuk ini. Horor nggak menurut lo? Lebih ke enggak, gue yang horor buat gue justru. Gue mati di mimpi lu. Serem dong. Serem ya? Tapi emang itu new experience bagi gue juga sih. Iyalah. Banget. Karena biasanya kan gue paling kalau sleep paralysis paling cuma kayak setan-setanan doang kan. Iya benar-benar ketindihan. Cuman kalau ini beda. Jadi itu dia Musners. Live update kita ya. Update. Setoran pengalaman seperti biasa ya. Kalau misalkan night owl harus live update. Jadi gimana? Mungkin kalau mau ada komen atau menjelaskan apa yang terjadi sama gue sama Omar, bisa tulis di komentar di bawah. Dan sekarang kita langsung aja masuk bahas topik kita hari ini di night owl. Apa tuh Mar? Kasih tahu Musners sekarang. Hari ini kita ngebahas bukan ke horor, bukan ke mistis, cuman kita ngebahas sesuatu apa sih yang kayak apa sih nyebutnya apa ya? Konspirasi. Tetap konspirasi ya, misteri lah, lebih misteri. Soalnya hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang dingin, Musnar. Kayak Barcelona sedang dipucuk. Jadi dingin. Ada korelasinya sama pembahasan sekarang. Hari ini kita akan ngebahas soal Antartika. Musnar. Lebih tepatnya di Kutub Selatan ya. Iya benar, Kutub Selatan. Soalnya kan ada apa nih? Tapi lu dulu deh. Apa dulu? Ya lu tahu apa Cok soal Antartika? Menurut gue, setahu gue ya, Antartika itu sebuah permukaan di muka bumi di mana tidak ada kehidupan di sana. Beda sama Kutub Utara. Kalau di Kutub Utara kan setahu gue masih ada suku Eskimo kan. Masih ada kehidupan lah di situ, masih ada orang. Terus Kutub Selatan tuh yang bawah, Kutub Utara tuh yang Kanada, Greenland segala macam kan. Kayaknya jadi. Pokoknya kalau di globe utara di atas, selatan bawah. Kalau di utara kan masih ada suku Eskimo segala macam. Cuman kalau di selatan itu menurut gue emang sudah tidak memungkinkan untuk adanya kehidupan di sana, dan sekarang malah dijadikan pusat research bagi para ilmuwan. Setahu gue itu doang. Apa sih elit global juga setahu gue ada deh. Apa? Elit global Pasti ada, gitu bro. di Antartika sana. Pasti ada bro. Dia kan fun bro. Dia yang menduitkan. Dia yang menjual belikan apa yang ada di situ bro. Wih, klaimnya ini banget. Klaimnya langsung matah banget. Apa sekarang menurut lo Antartika tuh gimana? Kalau yang gue tahu intinya pokoknya beda. Kan ada Arktik sama Antartika kan. Betul. Kalau Antartika itu es yang mengelilingi. Tapi ini gue nggak tahu ya, ini pokoknya gue belum lama ngeliat, jadi ada TikToker Indonesia gitu, dia ngasih buku atlas. Pokoknya untuk mempelajari soal Antartika sana. Edisi terbaru, edisi 2023 ya. Jadi tuh ya udah perbedaan simpelnya tuh ya Arktik sama Antartika, yang utara sama selatan tuh bedanya kalau utara es yang dikelilingin sama kota. Kalau di utara esnya dikelilingin dengan kota. Jadi dikelilingin sama Rusia, Greenland, Kanada. Cuman itu gue nggak tahu ya, itu berdasarkan buku. Enggak, maksud gue petanya tuh atlas apa sih, maksud gue flat earth atau bulat. Soalnya bentukan gambar dia tuh kotak ini coy. Apanya? Gambar buminya apa petanya? Enggak, di petanya itu jadi udah kotak ini. Ya kan per halaman gitu buku kotak. Nah terus yaudah ini es, ini Rusia, ini Greenland, ini Kanada. Iya, paham. Cuman kan kalau kita misalkan buka atlas deh, atlas kan ngejabar gini. Nggak tahu ngebulet ini gimana segala macam kan. Nah kalau di yang Antartika ya udah kebalikannya. Ada daratan dikelilingin sama es. Daratan kelilingin sama es. Berarti kalau yang tadi maksudnya es dikelilingin dengan pemukiman daratan. Iya, ini daratan yang dikelilingin es. Daratan dikelilingin es. Itu yang selatan. Yang gue tahu tuh begitu doang. Yang mana di selatan itu kan udah nggak ada kehidupan plus terisolasi juga.
ada itu cuman apa sih, tempat radio segala macam ya. tapi gue nggak tahu itu radio itu buat ya cuman nyari sumber apa gimana, apa cuman buat nyari kabar. Tapi lu ngerasa ini gak sih, maksud gue ngerasa bingung dan penasaran gak sih, maksudnya apa yang ngebuat para ilmuwan itu tertarik banget dari tahun kayak udah berabad-abad gak sih? Pokoknya setahu gue ya, Antartika itu pertama kali dieksplor atau ditemuin itu tahun 1800-an 1800-an segala macam. Sampai akhirnya dieksploitasi lah, maksudnya kayak di apa namanya, di research terus sama dua negara adidaya itu, tau lah, paman Sam sama Uni Soviet. Dan menurut pribadi lu, apa yang kira-kira dicari sama negara-negara itu di suatu tempat yang nggak punya kehidupan dan kayak mematikan pula, bro? Kalau gue justru malah lebih mikir, ini di luar konteks ya, cuman gue lebih mikir sebenarnya itu bentuknya dunia tuh gimana dulu. Gue sampai sekarang masih bingung. Lu berarti nggak begitu percaya sama apa yang udah ditentukan di, gue nggak tahu yang udah lu diajarkan di sekolah gitu, berarti gue tuh nggak tahu mana, maksud gue tuh harus, misalnya gue ngeliat di maps nih, ya apa sih ya, di atlas gitu deh, kan di atas kan gede gini nih, nah ngebulitinnya tuh gimana, gue nggak tahu. Maksud gue ya kan, kalau lu percaya bumi itu bulat, misalkan kan, berarti lu flat earth banget nih anaknya. Flat earth gue, sumpah. Untuk peta ya, tapi nggak sepenuhnya flat earth. Untuk beberapa hal gue ada yang flat earth. Lah gimana? Bumi deh, menurut lu sekarang bumi bentuknya apa? Udah jujur aja, nggak usah malu. Ya datar. Ya datar bro. Harus respect bro. Ya, harus respect. Nah makanya gue tuh bingung, ya kenapa orang ya elit-elit global, negara-negara tadi dia segala macam datang ke sana ngelakuin apa ya? Karena ya gue nggak tahu bentuk sebenarnya itu gimana. Ini es ngelilingin kita, apa cuman gimana? Kayak tadi gue bilang deh, itu yang peta tadi gue bilang, itu aja cuma di daerah selatan doang, dikelilingin sama si es. Sedangkan kalau yang di north, yang Arctic, esnya yang dikelilingin sama Kanada, Greenland segala macem. Dari kedua kutub itu ya. Ya berarti paling ini deh, abis ini gue deh ngejelasin flat earth, bukan ke flat earth sih, apa yang gue tahu soal sebenarnya bukan ke Antartikanya, bukan ke flat earth, tapi ya ini yang gue tahu soalnya nyambung gitu loh. Tapi mungkin kita akan ngebahas itu secara lebih lanjut. Oke. Berarti pemahaman lu tentang flat earth itu tadi berarti ya? Jadi nih mungkin nih, kalau gue nih soal Antartika tuh intinya sebenarnya waktu itu gue nggak ada niatan nyari soal flat earth, soal Antartika. Yang gue cari itu emang lebih ke nyari soal flat earth tuh gimana. Cuman intinya dibahas di situ Antartika. Nah jadi kalau atlas kan, ya lu tahu kan peta atlas gimana? Ya bentuknya kan ya yang selatan di bawah. Seperti yang kita tahu. Ya. Di masyarakat awam lah ya. Nah, nih gue pengen ngasih lihat ke lu, Cok. Apa? Peta flat earth lu, versi lu nih. Iya. Peta yang nggak gue akuin sih, yang pernah gue lihat dan menurut gue ini, lu yakini benar, berpegang teguh. Nih bro, ini ditemuin di Jepang, di perpustakaan Jepang. Nah jadi ini apa? Nah Cok, yang di tengah itu benua-benua kita. Oh, ngerti nggak? Berarti di lingkaran ini tembok itu. Nah, dunia inilah yang nggak kita ketahui. Iya. Nah, yang benua ini kan menurut flat earth. Nah, makanya gue mikir kalau misalkan emang kutub utara dunia itu flat earth, ya bentukan kutub utara kayak gini. Dia jadi si yang di tengah ini ini tuh benua-benua kita nih sebelum mungkin kalau dinyatakan di atlas jadi nyebar, jadi bentuknya kayak yang di atlas. Tapi kalau disatuin gitu, diratain jadi flat earth, jadi kayak gini. Dan tembok gitu ya. Iya, dan ya gue nggak tahu mana kutub utara yang mana, kutub selatan mana, cuman yang gue percaya kayak gini. Nyatu lah ya. Enggak, berarti maksud gue ini sih kontroversial sih kalau lu percaya ini ya. Lu sebagai mahasiswa nih. Kontroversial banget, parah. Lu mempercayai itu, maksudnya
maksudnya udah banyak bukti lah, walaupun buktinya kita nggak tahu itu emang beneran bukti nyata atau emang itu propaganda supaya manusia-manusia ini tetap bodoh gitu kan. Iya, benar. Kayak misalkan, maksudnya kan udah ada live stream loh sekarang, kayak SpaceX atau NASA kan udah ada live stream di YouTube, kayak mereka ngeliatin gimana bentuk bumi. Ini atau enggak gini nih, gue ada lagi Cok. masih kekeh. Gue bukannya menghasut lu untuk flat earth. Enggak, lu hasut gue sekuat apapun gue juga nggak akan percaya, Mer. Nih, cuman nih, gue nggak tahu ini nyebutnya peta apa. Nih, ini kan nih beliau di Antartika. Itu siapa, Mer? Ini Dia di Antartika. Dia di Antartika nih. Dia ngasih tunjuk buku Lloyd Maritime Atlas of World Ports and Shipping Place 2022-2023. Terbaru lah ya. Terbaru. Nih, ini apa sebutannya? Ya, ini mah emang petanya kayak gitu. Apa atlas? Itu enggak, itu kan emang peta globe. Ya kalau maksudnya globe kan karena ada bolanya dijadiin gini kan. Ya kalau nggak digituin ya gitu jadinya. Gimana sih lu? Ya, emang kayak gitu. Lah, ini tapi kan yang tadi gue bilang cowok, ini yang selatan. Ini yang ngiter ini. Terus ada lagi yang north, yang utara. Lah, berarti itu. Nih, tuh yang utara. Wah, Greenland, Kanada, dan Rusia. Nah, gue nggak tahu ini tuh ngambilnya si ini ya, si nahkoda, sebut nih, nggak usah sebut namanya ya, si beliau. Dia nunjukinnya tuh atlas ya, in which way, di bumi bulat atau di bumi datar. POV-nya dari mana? POV-nya. Nah, gue ngeliat kayak gini, lah yang bener yang mana nih? Oke. Ya maksud gue untuk ngebahas tentang flat earth kayaknya nggak ada habisnya lah. Tapi menurut gue satu yang memang jadi perbincangan sampai detik ini ya tentang kutub selatan atau Antartika ya. Berarti balik lagi ke pembahasan Antartika tadi, lu sendiri secara pribadi percaya nggak emang ada suatu kehidupan di bawah bongkahan es Antartika itu, kutub selatan? Percaya. Sebenarnya bukan di bawah bongkahan itu. Terus yang lu maksud bongkahan tuh gimana nih? Di balik itu apa? Ya di balik ketebalan es yang menumpuk itu, di bawah itu katanya kan ada dunia lagi, another world, ada kehidupan Di bawah sana. itu apa di luar itu? Kalau flat earth mungkin di luar ya. Cuman dari yang gue tahu di dalam itu. Nah, soalnya nih kalau gua mikirnya kalau di dalam gak make sense, Cok. Gue lebih mau di dalam mau di luar juga nggak make sense. Dan menurut flat earth nih, ini jadi waktu itu gue tuh nonton video. Intinya gue tuh nonton video di YouTube. Ya baik lagi di YouTube lagi. Dan dia benar-benar ngejelasin, ya itu tadi yang kayak gue bilang, dia sebenarnya nggak bahas Antartika. Tapi channel YouTube-nya apa dulu? Kopex Gaming bukan? Gua nggak tahu, gue lupa dan udah hilang. Oh, udah hilang. Dan udah hilang. Kayaknya dia di ban sama YouTube karena dia membocorkan rahasia elit global. Antara itu atau memang menyebarkan informasi yang bodoh gitu. Intinya tuh dia kan menunjukin peta yang ini. Peta ini Musnars. Nah, ini tadi. Iya. Tapi ini menarik sih. Nah, jadi di video itu tersebut dia kan ya intinya kan dia tim flat earth kan. Dan dia ngejelasin, wah ini gue beneran ngeliat juga sih. Maksud gue dia naik helikopter di video itu ya. Jadi dia POV-nya dia naik helikopter video kalau di luar Antartika itu ada hijau-hijauan. Mas gue daratan. Dan kelihatan di video jelas. Serius? Demi Allah, gue bawa Allah nih. Ada nggak videonya sekarang buktinya? Udah nggak ada, Cok. Udah Gue nggak ada. sering ya. Maksud gue kita debat nih flat earth segala macem. Gue setiap kalau lagi debat itu pengen nunjukin tuh nggak ada videonya. Tapi lu yakin video itu udah tidak terdistorsi atau sudah diedit sama pihak manapun? Itu real? Aduh, ini gue malah pengen yakinin lu flat earth-nya sih lebih. Soalnya sampai apa ya? Ada satu lembaga dunia, gue lupa UNICEF apa tuh di NASA. NASA tuh kantornya di belakang bukan di belakang kantor NASA, maksud gue di ruangan pemimpin NASA ada peta atlas di belakang. Dia makanya peta yang ini. Serius lu? Tapi nggak dengan yang di luar itu. Iya. Nggak yang di luar si. Tapi di peta itu ada lingkaran yang dia pakai yang ini ya, Cok. Pakai yang ini ya, dia pakai banget versinya. Pakai yang ini ya, pakai yang ini doang. Berarti yang ada di dalam lingkaran itu doang. Iya. Nah, jadi kalau lu nanya ketebalan di bawah itu sih gua nggak tahu. Belum tahu ya, dan itu menjadi misteri yang belum terpecahkan sampai detik ini. Dan emang para ilmuwan juga masih terus research apa yang
disimpan di dalam kutub selatan itu ya. Tapi sebenarnya sih gue yakin sih pasti udah ada riset. Kan yang pimpin di sana kan ya elit-elit global. Nggak mungkin sebenarnya nggak ketahuan tuh di luar sana ngapain. Tapi lu pernah ngebayangin kalau beneran ada kehidupan di luar Antartika nggak? Di luar Antartika maksudnya? Ya misalkan anggap lu percaya nih sama peta ini. Ya atau enggak lu percaya juga lu percaya ada kehidupan di dalam bongkahan es itu kan? Nggak percaya, tapi gue Iya. Lu bayangin kalau misalkan ada ya udah makhluk hidup lain. Makhluk hidup ada, gue yakin, karena maksudnya dari bakteri pun itu kan makhluk hidup. Maksudnya nggak mesti kehidupan yang kayak lagi bikin TikTok gitu kan di bawah bongkahan laut, nggak mungkin kan? Maksudnya nggak mungkin. Dari bakteri juga itu udah kehidupan, dan itu menjadi tanda-tanda. Itu juga pernah sempat ditakutin tuh sama kita pada maksudnya sama manusia. Sama kita. Kan katanya kan di bongkahan es itu kan ya ada ya banyak hewan-hewan mayat udah beku segala macem. Terus apa jadi kalau ntar mereka cair nyatu ke laut, virusnya udah jadi wabah baru lagi. Nah cuman lu bayangin kalau misalkan ada pemukiman, ada kehidupan orang di luar, terus jauh lebih maju. Dan mereka tahu kehidupan kita gitu. Iya, justru malah mereka yang mengendalikan kita. Berarti maksudnya seakan-akan kita tuh kayak di simulasi, kehidupan simulasi. Kayak mereka udah tahu, kita nggak tahu gitu. Itu menarik, itu bakal kita bahas lagi sih, menarik banget sih. Kalau misalkan lu ngikutin apa kepercayaan gue ya, Cok, soal keyakinan lu, soal si peta itu. Lu bayangin kalau misalkan ternyata orang-orang di pulau luar sana jauh lebih maju, mereka outside world itu. Iya. Mereka punya senapan yang di film-film mungkin. Nih, kalau misalkan cocokologi nih. Kadang tuh gue mikir kenapa bisa orang buat ini jauh banget di luar konteks banget. Cuman nih berhubung dengan di luar Antartika. Ini cocokologi gue ya nih, hayalan si gembel. Ya udah cepet ya. Ya ini biar Musners gak kecewa terlalu jauh. Dikasih ini dulu ya. Kan banyak film kayak teknologinya kan aneh-aneh. Nah, ternyata sebenarnya udah terjadi di luar. Itu dia yang gue juga mikir kayak gitu lagi. Sumpah. Gue malah mikirnya kayak Star Wars gitu-gitu ya. Beneran ada. Itu sebenarnya ada. Karena maksud gue ini jauh sih, maksudnya kita nggak bahas. Ya kan? Iya, karena maksud gue kayak kita kan bumi di satu tata surya kan. Ada 7 planet. Emang? Iya dong. Di satu dari. Gue nggak peduli deh berapa planet, gue nggak. Terus maksudnya di galaksi kita ada jutaan triliunan tata surya lagi. Dimana setiap tata surya ada puluhan planet lagi. Dimana di luar galaksi kita ada jutaan triliunan tak terhingga galaksi lagi. Dimana di setiap galaksinya ada lagi tata surya lagi, yang dimana tiap tata surya ada itu infinite. Dan lu yakin kehidupan cuma ada di bumi doang, dan kita yang paling advance. Kita yang paling advance. Ya percaya nggak percaya sebenarnya? Ya harus percayalah. Kemungkinannya kecil banget kalau emang cuma kita yang hidup di semesta ini, bro. Ya tapi ya kalau dicocok lagi yang tadi gue bilang di film, aneh cow sebenarnya cow. Kenapa kita tuh bisa berpikir kedepannya tuh bakal ada kayak gini? Ya karena mungkin. Ya karena ada contohnya di luar. Itu dia, mungkin ada influence dari di luar peta yang gue percaya itu. Iya kan? Nah, itu juga sebenarnya masuk sih ke pembahasan gue, karena emang di Antartika itu kan waktu itu ditemuin ya kayak ada bentuk piramida di tengah-tengah Antartika. Iya, berapa ya. Walaupun waktu itu soalnya gue lupa lagi, astronot NASA yang dulu pokoknya dia pernah juga ke bulan, Buzz siapa gitu. BUZZ kayak Buzz Lightyear. Iya. Dia tuh nge-tweet segala macam, pokoknya dia nge-tweet piramida itu. Ini udah lama nih? Udah lama. Iya. Dia nge-tweet piramida itu dan bilang kayak kita tuh kayak we're screwed gitu, kayak kita, ini bahaya loh segala macam. Yeah. Tapi nggak lama dari situ langsung dihapus sama dia, nggak tahu dihapus sama dia atau dihapus sama pihak mana, gue nggak tahu. Benar. Dan yang gue bingung ya, sampai di Antartika aja tuh ada piramid, dan maksud gue kenapa di belahan bumi ini itu selalu ada piramid, maksudnya kayak di Meksiko. Terus jujur gue nggak tahu ada piramid. Itu piramidnya es. Bentuk es kayak gunung, cuman kalau nih kayak gini kira-kira. Ini kalau dari atas, POV dari atas. POV dari atas kayak gini. Nah, seperti ini Musners. Jadi yang gue bingung,
yang gue bingung kenapa di setiap belahan dunia ada sebuah mark atau ada sebuah tanda yang bentuknya tuh selalu sama. Landmark ya. Ini Antartika, di Meksiko ada juga, Iya. di Mesir banyak, Iya, bener, di Indonesia aja di Padang ada bro. Dan itu menurut ini gue bukan ada konspirasi. Iya iya. Ini nggak segila ini nggak segila Hitler mati di Garut, bukan. Enggak. Ini emang lu tau channel history kan? Channel history sendiri bikin episode di mana dia ngebahas itu doang. Ngunjungin Padang, dikunjungin Padang demi si. Dan menurut apa arkeologi di history itu yang dari Padang justru jauh lebih tua dari yang di Giza, maksudnya di Mesir. Coba ya, piramida, dan sampai sekarang pun nggak ada update-nya, makanya gue nggak tahu kenapa. Mungkin pemdanya agak susah ya mau DNA. Tapi lu kalau kayak gini-gini lu lebih mikirin ini ada campur tangan ya negara-negara besar yang kayak gitu-gitu apa? Enggak, kalau menurut gue percaya sama restart civilization. Percaya nggak lo? Itu apa? Gua Restart civilization jadi di mana dulu tuh ada kehidupan sebelum manusia sekarang yang udah jauh advance juga, jauh lebih maju segala macam. Tapi karena mungkin ada entah perang atau entah ada bencana alam segala macam, semuanya kayak ibaratnya kayak punah atau balik ke zaman batu lagi lah. Ngerti nggak? Oh iya, paham. Jadi, dan ada paham itu juga ada. Lu cari di internet juga banyak ya restart civilization. Jadi maksud gue landmark yang tertinggal sekarang ini mungkin adalah apa ya, suatu peninggalan di civilization yang advance sebelumnya. Karena pada zaman dahulu siapa bro yang bisa bikin piramid batunya gede-gede gitu bro? Iya sih, cuman di Antartika bro. Gue mikir cuman pasti ada aja ya orang yang ngerti gak sih, yang ada hubungannya. Iya, itu dia maksud gue. Tapi kan maksudnya seandainya emang ada, sekarang gini deh, kita mau mindahin batu aja ekskavator modern aja udah segede apa bro? Iya. Itu kan di piramida bongkahan batunya kan gede-gede satunya. Pada zaman dahulu pakai apa? Kalau kita mau mikir pendek ya mungkin. Tapi kan bentuk orang pun juga beda-beda cuy zaman dulu. Maksud tuh yang tinggi-tinggi gede gitu. Iya, jauh lebih besar juga. Giant. Iya, mungkin mereka nganggep, misalkan kita nganggep Candi Borobudur gede, mungkin bagi mereka Lego. Lah, bener dong. Gak ada yang tahu. Cuman gue tuh lebih mikir kenapa baik lagi misalnya kayak ke Antartika kayak gitu ya. Kenapa selalu ada daerah-daerah yang kayak gitu tuh selalu ada hubungannya sama ya negara-negara besar gitu loh. Iya, kenapa mereka tertarik? Balik lagi tadi gue ngomong. Iya. Walaupun memang negara Amerika dan Uni Soviet waktu itu pernah malain buat bikin perjanjian sama negara-negara sekitar. Kalau misalkan memang di Antartika atau di Kutub Selatan ini nggak boleh dieksploitasi, maksudnya nggak boleh. Pokoknya lu nggak boleh ngapa-ngapain di situ. Tok, cuman buat penelitian. Gue lebih mikir apa penelitiannya sih, apa yang diteliti. Kalau dipikir-pikir ya udah cuman es. Makanya gue percaya peta gue. Ada kehidupan di luar sana, bro. Gue suka konspirasi ya. Cuman maksud gue kalau emang udah nggak make sense. Ya kalau di luar otak emang nggak seru sih, emang nggak jelas juga. Asik sendiri jadi ya. Tapi kalau misalkan emang lu nyambung, itu bakal seru. Kalau lu emang suka, seru nggak lu? Seru. Gue aja asik sendiri. Iya kan, nguliknya seru kan. Nguliknya seru banget. Tapi emang untuk ada dunia di mana kita dikelilingi oleh bongkahan es dan ada dunia di luar tuh, untuk otak gue kayak enggak. Tapi lu pengen nggak ke sana? Kemana? Ya ke kutub, ke Antartika deh. Ngapain dulu? Karena maksud gue di situ derajatnya minus berapa puluh bro. 5 menit lu kagak pakai apa-apa mati. Iya kan gak ada waktu juga di sana ya. Iya. Lu mau jam berapa sama aja rasanya. Di situ tuh malam 6 bulan sekali anjir. Hah? Malam 6 bulan sekali. Gelap. Ini ngeliat aurora lah. Ngapain jauh? Aurora di Antartika bukan sih? Di Greenland juga ada aurora. Green Lake. Oke. Green Lake City suatu perumahan di kota Tangerang ya, mohon maaf. Suatu daerah di kota Tangerang tercinta. Nggak ada di Greenland. Penguin, dia nggak mau lihat penguin. Aduh, mending lihat di YouTube. Iya, maksud gue in real life gitu. Mau ngeliat penguin terus ngapain? Dia ngomongnya nggak bisa. Mau kita sapa ngobrol. Ini deh polar bear gitu. Lu tau nggak apa yang pengen gue lihat seandainya gue ke Antartika? Yeti bro. Percaya nggak lu Yeti? Kagak lah. Yeti bohongan bro. Masa lu lebih percaya bumi datar dibanding Yeti? Yeti emang banyak faktanya. Ya kan maksudnya lah emang banyak faktanya juga. Ya enggak sih. Cuman katanya iya sih Yeti
Gue bukan lebih percaya Yeti, cuman makhluk-makhluk aneh gue percaya. Iya, karena gue percaya ya, di wilayah yang diklaim semati apapun pasti ada aja kehidupan yang emang bisa beradaptasi sama lingkungan tersebut menurut gue. Gue pernah ngeliat video TikTok soalnya ada ini di Antartika nih, dia TikTok. Iya, gimana bro, hari gini hari TikTok. Iya sih ya. Apa namanya, dia gue nggak tahu dia lagi mancing apa gimana. Dia ada nemu tengkorak tangan gitu gede. Tengkorak tangan, oh maksudnya jari-jari gitu. Iya, tapi berbentuk kayak gini. Maksud gue kan kalau tengkorak kan kayak kepisah-pisah gitu ya. Ini kayak berbentuk gini. Tangan fix gitu, gede. Tangan fix tangan. Di bongkahan es, terus akhirnya dipahat, ditarik. Udah patah-patah. Tapi maksud gue kalau misalkan di Antartika ya, di Kutub Selatan, maksud gue daripada es nanggung kan bisa kita bawa buat ST Solo anjir. Buat ST Solo esnya unlimited. Ya enak ngapain? Ya enggak, maksudnya ditambah bakteri-bakteri zaman dahulu kan. Tapi gue ini, siapa tahu kita bisa bermutasi, bro. Apa lu penasaran yang ini gak sih, tidur di yang rumah es tau gak lu? Ya itu suku Eskimo. Iya, yang tidur yang lu mahat sendiri. Iya. Itu gue penasaran tuh. Itu suku Eskimo bikin kayak gitu. Udah nggak jelas nih, Cok. Pokoknya udah kebanyakan pembahasan kali ini emang makin ngalor ngidul. Terlalu ngalor ngidul. Caur. Banyak juga emang yang apa ya, seliwuran. Banyak. Dan mungkin Musnars kalau misalnya memang tertarik sama pembahasan Antartika kali ini, mungkin lebihnya bisa dicari sendiri ya, karena memang pusat informasi banyak. Baik lagi, ini kan cuman POV dari kita doang. Ya, ilmu lagi. Ilmu lagi. Iya, begitu doang. Keyakinan gua sama Binjo sendiri. Iya. Jadi mungkin segitu aja pembahasan tentang Antartika kali ini ya, Mar. Ya, segitu aja. Mungkin kalau misalnya Musnars emang tertarik sama pembahasan konspirasi, horor, apalagi, Mar? Ya, kayak gini, konspirasi mistis aneh-aneh ya, pokoknya mistis, horor segala macam, bisa pantengin terus YouTube-nya Mustopo Radio. Dan juga jangan ketinggalan sama konten-konten Mustopo Radio lainnya ya, karena podcast juga ada. Marica. Mari kita bicara yang gak kalah seru banget ya. Ngebahas tentang seputar. Tapi seruan ini jelas. Jelas bro. Jadi ketemu lagi di episode selanjutnya. Tunggu juga kita bakal bahas apa aja. Itu dia. Bye bye Musners. Dadah Musners.